Hai, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang soal temanya jangan mau jadi orang miskin. Saya bukan orang kaya, jadi saya tidak bisa mengajarkan bagaimana menjadi orang kaya. Tapi saya juga bukan orang miskin. Nah, dalam hal ini saya bisa mengajarkan bagaimana untuk tidak jadi miskin atau tidak miskin. Masa kecil saya hidup di keluarga miskin, ya, serba kekurangan, serba tiada. Ingin ini, ingin itu, banyak hal yang nggak bisa kami dapatkan, ya, bahkan untuk hal-hal yang sederhana, misalnya untuk pengen makan yang enak begitu, ya kita harus tahan, ya kami harus tahan. Kenapa? Tidak terjangkau. Nah, tapi kami sekeluarga bertekad, di bawah bimbingan ayah sama emak, kami sekeluarga bertekad untuk keluar dari kemiskinan itu. Caranya bagaimana? Ya, kalau dulu ya berusaha keras untuk sekolah. Ya, kalau prinsip yang diajarkan mak saya dulu, kalau nanti sekolah yang baik, hasilnya baik, kamu akan dapat pekerjaan yang baik, kita akan keluar dari kemiskinan. Gitu. Nah, makanya kami bertarung keras agar bisa sekolah, walaupun dengan biaya yang mepet-mepet, dengan fasilitas seadanya, ya, di tengah serba kekurangan akhirnya pada bisa sekolah. Dan seperti kata emak dulu, ya kalau pendidikannya bagus, punya skill yang bagus, ya akan dapat pekerjaan dengan penghasilan yang bagus, ya, bisa mendapatkan penghasilan yang bagus. Nah, itu yang kami jalankan. Sebenarnya persoalannya bukan hanya soal sekolah dan sejenisnya itu. Persoalannya adalah sebenarnya kita berhitung, ya, untuk tidak miskin itu kita berhitung soal berapa biaya yang kita butuhkan untuk hidup dan berapa yang kita hasilkan, kan begitu. Kalau biaya yang kita butuhkan untuk hidup lebih besar dari apa yang kita hasilkan, nah sesederhana artinya hidup kita tidak berkecukupan, kita hidup kekurangan, itu bisa disebut miskin. Kalau kita bisa punya penghasilan yang lebih besar daripada apa yang kita butuhkan, maka kita berkecukupan. Standarnya apa itu beda-beda. Orang boleh menetapkan standarnya masing-masing. Ya, saya dulu waktu kuliah sudah menetapkan standar saya misalnya. Dan ini bisa berbeda sekali lagi untuk setiap orang. Saya dulu waktu kuliah sudah menetapkan ya saya harus punya rumah dengan ukuran tertentu. Kemudian harus punya kendaraan roda 4, ya, supaya anak saya tidak kepanasan, kehujanan, ya. Kalau bepergian ya sebisa mungkin naik pesawat gitu. Saya ngerasakan betul waktu masih kuliah itu pulang pergi ke kampung saya, ke Pontianak saya, sana dari Jawa. Waktu itu saya kuliah di Jogja, naik kapal kelas ekonomi, dan saya berpikir saya tidak akan, saya bertekad waktu itu saya tidak akan membawa anak istri saya perjalanan dengan cara seperti ini, naik ke kelas ekonomi gitu, ya. Saya lihat orang-orang bawa keluarga naik kelas ekonomi. Bukan saya anggap itu hina, ya, bukan, tapi saya tidak mau gitu loh. Yaitu tadi standar yang saya tetapkan untuk hidup saya. Nah, ini penting. Buatlah standar untuk hidup Anda. Artinya itu kan standar itu nanti jadi target yang ingin kita capai, ya. Saya tetapkan standar itu, maka ketika saya bekerja, saya berpikir, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini dengan penghasilan yang saya dapatkan ini bisa membawa saya
atau bisa mencukupi hidup saya sesuai dengan standar yang saya inginkan tadi? Kalau jawabannya tidak, saya harus berpikir, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana mendapatkan penghasilan lebih dari yang saya dapatkan dari pekerjaan ini? Ya, bagaimana mendapatkan penghasilan lebih itu? Ya macam-macam, tergantung posisi atau peran yang Anda jalani. Untuk orang yang jadi pegawai gitu ya, itu kan sudah tetap. Kalau kamu di sini ya gajinya sekian, kalau kamu di sini ya gajinya sekian, kamu di sini gajinya sekian. Ya, itu biasanya berdasarkan urutan jabatan. Nah, bagaimana naik jabatan? Itu kan gimana naik jabatan? Yang masih supervisor berpikirlah gimana caranya supaya jadi manajer. Yang masih jadi staff gimana caranya supaya bisa jadi supervisor. Caranya adalah dengan tentu saja meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan. Itu caranya. Makanya kalau kita bekerja pada satu pekerjaan, pasanglah target untuk naik ke jabatan tertentu yang lebih tinggi dan tentu saja penghasilannya lebih tinggi. Itu antara lain yang dulu saya lakukan. Kemudian bagi yang bisa juga misalnya Anda bekerja pada satu tempat dengan jabatan tertentu dengan penghasilan tertentu. Nah, bagaimana meningkatkan penghasilan? Bisa dengan selain naik jabatan tadi, bisa dengan mendapatkan penghasilan tambahan. Bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan? Jual apa, berbisnis apa, dan seterusnya. Ya, saya pikir banyak ya contoh orang yang punya penghasilan tambahan yang membuat dia hidup berkecukupan. Ini juga bisa dicontoh. Nah, kemudian kalau Anda menjalankan usaha sendiri, ya, bukan pegawai, Anda punya usaha sendiri, ya sama. Anda bisa menakar berapa penghasilan Anda sekarang, dan kalau tidak cukup, bagaimana meningkatkannya? Ya perluas skala usaha Anda, ya berpikirlah untuk bagaimana memperluas usaha Anda. Jadi intinya adalah tidak berhenti, tidak puas dengan apa yang Anda dapatkan sekarang sebelum itu mencapai standar. Ya, makanya standar ini penting. Ya, orang bilang manusia nggak pernah puas, akan terus. Kemudian kita takut terus mengejar hal-hal yang kemudian membuat kita diperbudak harta. Ini kalau menurut saya tidak begitu. Ya, kalau saya tidak mengejar kepuasan, tapi saya mengejar standar yang sudah saya tetapkan. Begitu saya sampai pada standar itu, ya sudah gitu loh. Ya inilah hidup saya. Kalau ada kelebihan dari situ, mungkin saya bagikan ke orang lain. Saya punya kelebihan waktu, saya gunakan untuk berbagi pada orang lain. Waktu itu tidak semata-mata untuk cari uang sampai kita diperbudak uang, tidak. Tapi kita harus hidup dengan standar yang sudah kita tetapkan tadi. Nah, standar inilah yang harus dikejar. Ya. Nah, untuk mengejarnya artinya ada kenaikan kan? Ada kenaikan dari sini ke sini gitu. Tadi kan kita hidup sekarang dengan cara ini, kita harus naik ke sini. Ya. Nah, untuk naik ini kan perlu energi. Perlu energi. Nah, disinilah yang membedakan antara orang yang naik kelas dengan yang tidak. Orang yang naik kelas adalah orang yang mau mengeluarkan energi untuk naik. Ya, itulah berkorban, ya, melakukan usaha, membuang kenikmatan sesederhana mungkin. Dia tidak lagi mau misalnya bangun siang karena ada hal-hal produktif yang harus dia lakukan pagi-pagi. Nah, kenikmatan bangun siang itu harus dibuang untuk bisa naik ke sini. Kenikmatan berleha-leha itu harus dibuang untuk bisa naik ke sini. Saya pernah dapat cerita dari seorang pengusaha Bandung yang sekarang sudah sangat ngetop di Semarang, ya. Dia ini dokter, itu tadi dokter, tapi juga
bikin usaha. Ya. Waktu dia mau mulai dulu katanya, ada satu malam, ya setiap malam tuh kerja gitu ya, bikin bandeng presto. Kemudian ada sering kali terjadi kata dia, ketika sudah beres, sudah rapi, bikin bandeng itu sampai jam 10, setengah 11 malam, sudah rapi, tiba-tiba ada pesanan gitu saya. Pesanan dari pelanggan, tambahan pesanan. Ya mau nggak mau karena ini pelanggan, dan itu harus dijaga. Ya, akhirnya mulai kerja lagi, dia bilang. Mulai kerja lagi baru bisa tidur jam 2, jam 3. Ya. Ini jenis pengorbanan yang harus ada. Orang-orang yang sukses pada umumnya punya cerita masa-masa pengorbanan ini. Ya saya dulu juga ketika kuliah doktor ya biasa tidak tidur semalaman ketika sedang melakukan eksperimen. Semua orang yang pernah kuliah di Jepang pernah mengalami hal itu ya. Apalagi pas menjelang penulisan disertasi itu udah seminggu 2 minggu tuh nggak pulang ke rumah. Ya. Mondok di kampus itu biasa. Jadi semua orang punya cerita pengorbanan ini. Tanpa pengorbanan seperti ini orang tidak akan pernah naik kelas. Gitu ya. Tidak pernah bisa keluar dari kemiskinan. Jadi untuk keluar dari kemiskinan itu harus ada pengorbanan yang dibuat. Ya. Tapi sekali lagi pengorbanan saja tidak serta-merta membuat Anda keluar dari kemiskinan. Jadi harus bekerja dengan cerdik, gunakan otak, ya, gunakan akal pikiran. Jadi sekali lagi ujilah situasi Anda sekarang, apakah cukup atau tidak. Sekali lagi, yang dikejar adalah cukup. Bukan mencari kelebihan-kelebihan yang tidak perlu. Bukan untuk hidup bermewah-mewah, untuk macam-macam. Itu bukan yang saya anjurkan. Anda mau jalani silakan, tapi bukan sesuatu yang saya kejar. Gitu ya. Jadi, maulah meningkat. Gitu ya. Maulah meningkat. Nah, ada hal penting lagi di sini bahwa peningkatan itu sebenarnya tuntutan. Kita suka atau tidak, kita harus meningkat. Mau atau tidak, kita harus meningkat. Kenapa? Kebutuhan itu selalu bertambah. Bukan karena kita neko-neko, bukan karena kita aneh-aneh, tapi memang kebutuhan selalu bertambah. Pada saat anak saya masih kecil-kecil, ya tentu saja kebutuhan saya tidak banyak. Ketika anak-anak sudah besar, kebutuhannya banyak. Nah, proyeksikan hidup Anda di masa depan ketika sekarang anak-anak Anda masih kecil, mungkin cukup. Apa yang Anda miliki sekarang, apa yang Anda dapatkan sekarang mungkin cukup. Tapi coba proyeksikan pada saat mereka besar nanti bagaimana. Ya. Ketika hasil proyeksi itu tidak cukup pun, sama Anda harus bergerak melakukan sesuatu agar kelak cukup. Ya. Ditambah lagi di hari tua, kita tidak hanya bicara cukup pada saat kita masih aktif bekerja. Ya. Bagaimana nanti kalau ada tua? Bisa berkecukupan enggak? Ya. Perhatikan bahwa pada umumnya kita itu hanya bekerja 25 sampai 30 tahun. Nah, sebenarnya dalam masa bekerja 25 sampai 30 tahun ini, pertama, kita harus mendapatkan penghasilan yang mencukupi hidup kita untuk selama 25 tambah 30 tahun tadi, dan ditambah dengan tabungan atau investasi untuk masa setelah kita pensiun pada saat kita tidak lagi produktif. Nah, masa setelah pensiun ini bisa mungkin 15, 20, 30 tahun. Artinya sebenarnya selama Anda bekerja itu idealnya separuh penghasilan Anda tuh harus ditabung untuk masa pensiun kelak. Kalau kerja sekarang, habis sekarang, pensiun nanti bengong. Nah ini banyak kejadian. Banyak kejadian misalnya manajer yang ketika pensiun bingung mau ngapain. Ya, akhirnya
jatuh miskin. Nah, ini sangat tidak kita harapkan untuk terjadi. Sangat tidak diharapkan untuk terjadi. Jadi, sekali lagi, yuk kita takar hidup kita masing-masing. Apakah kita berkecukupan dan lakukan penakaran secara dinamis. Dinamis tadi artinya siap mengantisipasi keadaan yang berubah. Jangan hanya terbatas pada, oh sekarang cukup tuh nggak bisa. Nanti cukup nggak? Antisipatif. Ya samalah seperti dulu diajarkan emak saya itu ya. Kamu harus sekolah, kamu harus bekerja keras dan sebagainya itu. Antisipasinya ke masa depan. Ya, antisipasi ke masa depan, apakah kita sekarang berkecukupan dan kita akan tetap berkecukupan di masa depan. Ya, jadi untuk tetap berkecukupan itu ada kenikmatan-kenikmatan sekali lagi yang harus dikorbankan. Ya, nah ditambah lagi tadi, sorry saya agak lupa menambahkan satu hal lagi. Bagaimana berkecukupan? Itu kan di awal saya katakan, ya kita tetapkan standarnya. Kita tetapkan standarnya, jangan ikuti standar orang lain. Artinya, cukup itu kita yang menetapkan. Oh, segini hidup saya. Ya. Kita menjalankan hidup yang kita tetapkan standarnya. Bukan ditetapkan oleh orang lain. Bukan ikut-ikut orang lain. Oh, dia punya mobil keren. Aku juga mesti punya mobil keren. Oh, dia punya ini. Aku juga pengen itu. Bukan. Standar kita. Sehingga ini akan menghasilkan satu hal yang penting. Yaitu tadi kan cukup itu artinya cara hidup kita, biaya hidup kita, ya sesuai dengan penghasilan kita. Ya. Nah, tadi saya ajarkan untuk membesarkan penghasilan, tapi pada saat yang sama kita juga menjaga standar hidup kita ya, sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan, bukan ikut-ikut orang lain. Jangan sampai penghasilan nambah, biaya hidupnya juga nambah. Dan nambahnya kemudian melampaui penghasilan yang bisa Anda raih. Ini kacau. Anda akan jadi orang miskin lagi kalau seperti itu. Ya, bagaimana menjaga gaya hidup yang wajar sesuai dengan standar. Hiduplah sesuai dengan yang standar. Ini saya tekankan berulang-ulang. Standar yang Anda tetapkan sendiri, bukan mengikuti orang lain. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana tidak miskin itu adalah dengan menimbang hidup Anda sekarang apakah mencukupi penghasilan Anda cukup untuk membiayai hidup Anda sekarang. Kemudian menimbang apakah penghasilan Anda sekarang ya, dan proyeksi pertumbuhan penghasilan Anda akan mencukupi untuk membiayai hidup Anda di masa depan. Ya, masa ketika anak-anak sudah sekolah, masa ketika Anda sudah pensiun kelak. Ya. Dan yang ketiga adalah dengan menjaga agar gaya hidup Anda tidak bertumbuh melebihi kemampuan Anda menghasilkan uang. Ketiga hal ini memerlukan energi, memerlukan pengorbanan untuk mencapainya, untuk melaksanakannya. Jadi ya hidup itu ya pertukaran antara apa yang ingin kita capai dengan apa yang harus kita korbankan, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita tidak mengorbankan hal-hal yang aneh-aneh yang untuk mencapai pola hidup yang aneh-aneh. Kalau saya cukup tadi, jadilah orang yang cukup. Jadilah orang yang cukup. Cukup itu apa? Hidup sesuai dengan standar yang kita tetapkan sendiri, bukan hidup mengikuti standar orang lain. Begitu saja pesan dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat.